kita bahas kaji baru masih persiapan Ramadan. Kasifu hijabi syami, menyingkap tabir puasa. Ada 2 part pendek-pendek aja kita tamatkan. Pentingnya kita mempersiapkan Ramadan berarti sangat urgent Ramadan itu untuk kebaikan kita, ya. Terkait kehidupan dunia dan juga terkait kehidupan akhirat. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadatain, talqin, zikir, istighfar tentunya ditujukan kepada Allah dengan niat ridha Allah. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selawat umi 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Doa marifat. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Toharo, bersihkan pikiran kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi isbat qalbu. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi
Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdir hajatina. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin, khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-madi kalifatur rodin, wa khususan arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka binimatika alaya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balikna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka selamatan fi din wa afiatan fi jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wa anda hisab. Rabbi syari sadri wa yasiri amri wa hlul datam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa datang ke tempat ini untuk menjalani jihad bertalibul ilmi. Yaitu bekal kita, persiapan kita pada bulan maghfirah, bulan penuh berkah, ialah bulan suci Ramadan yang insya Allah kalau masih diberi waktu tinggal beberapa hari lagi kita akan mengamalkannya, hitungan hari aja. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita bisa mengamalkannya. As-sadatu ada'u jami'ati akhwati jami'ati subhanil masiyati ya rahimakumullah. Kullu man yatul Qur'anul Karim huduriyana wa man yatlaluhu bi tariqati nanandung talimi. Waman jataluhu mubasyaratan abra wa syaili tawasili ijtimai jami'uhum rahimahumullah fi hadal istimai hadal fakiru ahmaku sanunakaisu hajanal lailata. Hadirin jemaah ikhwan akhwat, kalau ada akhwatnya semuanya rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaqi secara langsung, juga ikhwan awat yang mengaji secara mungkin tidak langsung, baik melalui medsos, mungkin semuanya tetap rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk yang kita bahas malam ini Kashfu Idabis Syiyami, menyingkap tabir puasa. Kita bedah dulu 41 amma ba'du. Ibadah puasa kita sama tahu itu kan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim setiap hari di bulan Ramadan penuh, sebulan penuh lamanya. Intinya untuk bisa meraih mutakin, manusia yang bertakwa. Semua juga untuk manusia bertakwa. Jadi kalau ditanya derajat paling tinggi manusia itu ya Muslim, mukmin, muhsinin. Yang tertinggi bukan muhsinin, kan muhsinin artinya seolah-olah kita sholat melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, Allah melihat kita, itu muhsinin. Tapi yang tertinggi menurut Quran adalah mutakin, ya, karena ada di Quran. Makanya seluruh amalan ibadah
baik lahir maupun sifatnya batin, untuk kita menjadi derajat paling tinggi, yaitu mutakin. Ya, bukan muslim. Tapi perintah puasa diawali dari orang yang beriman, itulah yang muslim. Kalau nggak beriman gimana dong? Bodoh ting gitu. Istilahnya terserah lah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempunyai derajat walaupun paling bawah bisa mencapai di puasa menjadi orang yang mutakin, kan gitu ya. Pertanyaannya, mengapa kita wajib puasa di bulan Ramadan? Ini pertanyaan. Karena itu perintah Allah, kan gitu. Ya. Dasarnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Diwajibkan bagi orang-orang yang beriman berpuasa. Itu intinya, sering dibaca itu. Ya. Inti dari puasa adalah menahan. Saum artinya. Puasa itu asal katanya bahasa Sanskerta. Ya, asal puasa itu bahasa Sanskerta. Ya, kemarin udah dibahas. Arti sebenarnya adalah menahan diri, mengendalikan syahwat kemanusiaan, yaitu sesuatu yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia. Pertanyaan, antum diberi syahwat itu syahwat? Ya, itu rahmat atau bukan? Anugerah, Pak. Kalau nggak ada syahwat, antum nggak bisa datang kemari. Ya, betul kan? Nggak bisa berkembang biak, berarti rahmat kan? Jadi jangan dianggap jelek syahwat itu. Nah, bahasa umumnya itu nafsu. Ya. Itu yang ditahan. Jadi puasa itu kan lebih cenderung kepada menahan tadi. Bukan lahir aja tapi batin aja. Yang paling penting puasa itu apa, Pak? Kalau tingkat agak menengahnya, kemarin udah ngebahas sebenarnya, menahan keinginan makan, minum, hubungan badan dengan pasangannya yang sah, ya, dengan waktu yang ditentukan, kan gitu. Itu baru puasa lahir, iya kan? Menahan diri dari makan dan minum dapat melemahkan syahwat. Analoginya, kan lemes, Pak. Lemah otomatis syahwat. Syahwat apa, Pak? Manusia ini makhluk kebinatangan juga, bukan binatang. Itu yang dilemahkan. Nah, ya, syahwat kebinatangan. Manusia masih konsep lahir. Pengetahuannya begini. Syahwat itu seringkali memperdaya manusia yang dapat menghancurkan martabat manusia. Sepakat nggak, Pak? Ya, bisa menghancurkan martabat. Maka ditahan. Itu disebut perintah puasa. Kenapa kita berpuasa? Tadi kan pertanyaan gitu. Untuk menahan supaya martabat kita tetap baik. Baik di mata manusia maupun di mata Allah. Jadi untuk kita. Nah, karenanya kalau ada yang bertanya dari apa Allah menciptakan syahwat, tolong dijawab. Nah, bahasanya nufus. Caranya anfus. Syahwat itu dari nufus, dari luar, Pak. Fitrah. Kita menarik syahwat terus. Dari anfus. Nafas, maka terbentuklah syahwat. Ya, makanya kalau orang yang tidur syahwatnya nggak ada, ya, karena anfusnya nggak narik. Jadi puasanya steril, Allah aja yang menyuruh. Nah, konsep ini nanti perdalam secara sisi kimia saadah ya, bukan konsep kajinya. Yang penting kita menahan daripada syahwat. Jadi kalau ditanya dari apa Allah menciptakan syahwat, kita harus nukil ke kitab orang-orang dulu, Pak, ulama-ulama awalin. Ini jarang dibahas. Pentingnya puasa harus memahami konsep yang ditahan paling awal, syahwat dulu. Itu disebut nafsu. Ya. Allah menciptakan syahwat. Dalam kitab, nama kitabnya Tanbihul Ghafilin.
Apa? Pernah baca? Itu dia kitabnya. Nah, artinya tanbihul ghafilin itu peringatan bagi orang-orang yang lalai. Ya, karena syahwat itu menutup kebenaran, sering lalai. Kalau tidak bisa dikendalikan, itu perintah puasa. Ya, jadi gini. Ini dikarang oleh Abu Laith Asy-Syamarganti. Di sini ada riwayat di kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau mau baca, tebel tuh. Ya. Di sini ada riwayat sahih kisah penciptaan akal dan nafsu. Ya. Nafsu itu asal usul syahwat. Ya, maka pecah jadi syahwat. Atau disebut nafsun, atau disebut anfus, atau disebut nufusun. Ada kaitan dengan ango. Ya. Nafsu itu ada kaitan dengan napas kita. Orang kalau yang nafsunya tinggi, napasnya gimana, Pak? Benar kan? Kalau yang tenang, ada kaitan dengan napas. Nah, jadi kalau ingin hilang napasnya, tahan napas mati antum. Nggak ada nafsu. Nah, gitu. Ya. Ya. Nah, itu kuncinya. Jadi setidaknya tahu. Tahu ya. Makanya orang yang marah di puasa itu bisa batal. Karena melepas, menahan, mengontrol anfus. Paham ya? Itu dulu konsepnya, anasirnya. Jadi ceritanya begini. Riwayat ini sahih. Kisah penciptaan Allah itu menciptakan akal, al-aqli, dan nafsu, nufusun. Saat Allah yang maha mencipta, Allah itu kan maha pencipta, menciptakan dua atribut tadi, itu atribut manusia, Pak. Ya, untuk berkelompok menjadi namanya jiwa. Ya, sama ya? Jiwa. Allah menciptakan dulu pecahannya, atributnya. Akal dan nafsu. Allah menciptakan dua atribut manusia itu. Yang keduanya, ternyata nafsu memiliki karakter yang degil bahasanya. Karakternya keras. Jadi manusia itu memang punya karakter degil, sehalus-halus manusia. Ya, keras. Dan bahasa umumnya disebut membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuknya, larangannya sering dibangkang. Dalam hal ini Abu Laith As-Samarqandi menukil pula dari kitab karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kaubawi. Diambil dulu ulama di atasnya lagi. Seorang ulama yang hidup di abad ke-13 Hijriah. Ditaruh di kitab Tanbihul Ghafilin, dinukilnya gitu, ya. Beliau menerangkan, padahal usulnya dari Utsman bin Hasan. Beliau menerangkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, Allah berfirman. Firmannya bahasa begini. Qallallahu ya aqli astadir fastadar al-aqli amallahi faqallahu ya aqli astadri fastadar al-aqli latui amrillah. Wahai akal, setelah diciptakan nih, Allah berfirman ke akal tadi, menghadaplah engkau. Maka akal pun menghadap kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai akal, berbaliklah engkau. Suruh balik. Lalu akal pun berbalik menurut perintah Allah. Setelah itu Allah berfirman, ya akli min ana. Paham ya? Ya akli min ana. Wahai akal, siapa aku? Apa jawaban akal?
Akal ada di kita nih, di kepala, tadi dibersihin. Ya. Jawaban akal, anta alladzi khalaqani wa ana abduka fa'al fakir wal da'ifu. Engkau adalah Rabb yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang doi dan lemah. Itu jawaban akal. Lalu Allah berfirman, ya akli lam akhluk makhluk waqon anbal minka. Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Dasarnya akal itu mulia, Pak. Itu jawaban Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan nafsu. Ya, dari panas, ya, dari panas, ya. Dan berfirman, tapi hawa, sifat hawanya panas, ya. Berfirman kepada nafsu tadi, ya syahwata haqqad wajihatika. Wahai nafsu, menghadaplah kamu. Kemudian nafsu tidak menjawab, mendiamkan. Antok saya, ndak degil tuh. Ini riwayatnya saya, Pak. Ya. Kemudian Allah berfirman kepada nafsu lagi, man anta wa min ana. Siapakah engkau dan siapa aku? Lalu nafsu berkata, anna wa anta. Itu jawaban nafsu. Ya, artinya aku adalah aku. Engkau adalah engkau. Nggak bentuk menantang, Pak. Nah, itu jawabannya. Setelah itu Allah Ta'ala menyiksanya. Dimasukkan dia ke neraka. Nama nerakanya Jahim. Orang yang menantang Allah, orang yang menikmati Allah, tantangannya neraka Jahim. Ya. Selama 100 tahun. Dan kemudian mengeluarkannya setelah dicuci itu nafsu tadi dikeluarin. Ya. Kemudian Allah berfirman setelah dikeluarin, man anta wa min ana. Tanya lagi nafsu tadi, siapa engkau dan siapa aku? Lalu nafsu berkata, anna wa anta. Sama dengan tadi, degil nggak tuh, Pak? Udah dicelup 100 tahun di neraka Jahim, tetap pula degil. Itu nafsu. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Lalu Allah masukkan nafsu lagi ke dalam neraka. Ada yang tahu nama nerakanya? Ikhwan Haris? Ikhwan Fauzi ada? Nah, ada yang tahu nama nerakanya? Riwayat ini sahih? Ada yang tahu nama neraka? Neraka Zu. Apa? Zu. Apa arti Zu? Neraka dengan penuh rasa lapar dan haus tinggi. Tuh. Itu dia, Pak. Dimasukin ke neraka. Kalau dibakar lagi tetap aja mada. Tapi pas dimasukin ke neraka Zu, neraka lapar dan haus yang sangat tinggi selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan nafsu tadi, bahasanya syahwat, Allah berfirman, man anta wa min ana. Siapa engkau dan siapa aku? Nafsu mengakui. Kemudian berkata, ana abduka wa anta ilahi. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku. Kamu, saya. Udah dicelup di neraka jahanam. Tapi pas dikasih lapar yang tinggi, baru bisa menjawab, aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku. Kira-kira kaitannya dengan diperintahkannya kita semua puasa Ramadan kemana arahnya? Udah paham, Pak? Ya. Bapak dibakar juga, ya tetap aja. Kalau nafsunya nggak terdidik, mada juga ke Allah. Tapi kalau dikasih lapar yang tinggi, Pak, baru dia tunduk.
Ya. Itulah perintah wajib puasa Ramadan berdasarkan riwayat tadi. Baru dapatkan pemahaman lebih jelas. Ternyata tinggi neraka, berat neraka zu daripada neraka jahim. Ya, nah, itu dia Pak. Jadi kalau antum ingin mengalahkan setan korin antum dengan apa Pak? Gue lapar, puaso. Duduk. Itu poinnya. Orang yang sering kerasukan buat lakukan wadal antum dengan puasa atau wadal. Hari lahir antum hilang puasa tuh, melemah tuh, yang gosok-gosokin panas tuh. Duduk ya. Itu gunanya puasa Senin Kemis sunnah. Duduk. Ya. Nah, orang sekarang kan puasa Senin Kemis karena nggak ikhlas Pak, pengen dapat mobil, pengen kerja. Sebetulnya nggak ke situ Pak. Duduk. Jadi udah tahu ya kita diperintahkan puasa Ramadan. Inti lahirnya yang paling mesti ditundukkan dalam konsep atributnya apa? Nafsu syahwat. Itu baru lahir. Itu akan berefek ke keinginan. Nafsu itu, syahwat itu efeknya kan ke keinginan Pak. Keinginan melihat yang jelek, keinginan mencuri. Ada faktor kebatin. Nanti kan pangkal usulnya begitu. Dalam kitab tersebut juga diterangkan bahwa dengan sebab itulah maka Allah Ta'ala mewajibkan puasa. Paham ya sampai di sini kawan ya? Nah, kenapa kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Kisah ini memberikan kita hikmah. Itu sebabnya kita bahas asbabul wurudnya, cerita sejarahnya. Terpaksa orang soleh itu harus menukil kitab-kitab ulama terdahulu. Ya. Nah, kalau Quran betul Pak, tapi sulit, harus ngerti jadi mufasir. Nah, banyak ayat dijawab dengan ayat, ayat dijawab dengan sunnah, ayat dijawab dengan waktu hikmah. Banyak Pak, susah. Ya, kalau sejarah dengan asbabul wurud sebetulnya ayat dijawab dengan sunnah ini tadi. Kenapa pertanyaan tadi kita puasa di bulan Ramadan? Berarti udah tahu jawabannya. Itu asbabul sunnahnya dijawab dengan sunnah, dengan riwayat yang sahih. Ya. Ada kitabnya, ada pengarangnya. Ya, populer. Tanbihul Ghafilin. Udah baca? Udah pernah baca? Udah pernah baca? Tanbihul Ghafilin ini udah pernah baca? Mudah-mudahan udah pernah ya. Ada cerita ini? Kalau nggak ada cerita ini bacanya gimana nih? Bingung nih. Padahal yang ngandung ambil intinya. Ya, itu dia Pak. Kisah ini memberikan hikmah betapa membangkangnya nafsu. Apabila seseorang tidak bisa mengendalikan, mengawal nafsunya, ya, nggak bisa dikendalikan. Jadi dosa antum kalau membunuh nafsu. Maka di Islam nggak ada ajaran rabib, tidak kawin, dosa, apalagi perempuan. Ya. Nah itu dia. Karena kita dikasih atribut Pak. Ditahan. Itu gunanya puasa. Karena kalau dilepas, martabat kita jatuh. Lebih rendah dari binatang. Ada di Quran itu. Betul kan? Nah, jadi apabila seseorang tidak mengendalikan, mengawal nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang amat besar dalam kehidupannya. Benar tuh. Dasarnya Allah berfirman. Quran surat Shad ayat 26 Shad dibaca Iwan, itu dasarnya. Kalau nggak bisa mengendalikan nafsu, hancur kita hidup kita terkait syahwat tadi.
بين الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Betul? Nah, ini lebih esensi ya. Untuk diketahui, nafsu itu bahasa Quran. Tindakannya syahwat. Itu hawa nafsu itu sama dengan syahwat. Sama ya? Hawa nafsu itu sama dengan syahwat. Perbedaannya itu nafsu induknya. Ya, kalau dia bertindak, ya, melakukan sesuatu namanya namanya syahwat. Ya, itu bahasa Qur'annya hawa nafsu. Kalau dipenggal nafsunya, hawanya saja itu padusi, adanya di tulang rusuk bagian dalam. Itu yang diciptakan pasangan kita. Baru tahu ya? Itu esensinya. Jadi kita jelas ya. Nah, gitu. Nah, nafsu karena diciptakan, maka nafsu juga makhluk yang berada dikhususkan makhluk. Nafsu itu makhluk, Pak. Mempunyai tindakan. Hawa nafsu ada di tubuh tanah, namanya jiwa. Sampai, Pak? Pelengkap manusia. Jadi di badan Bapak itu ada yang disebut nafsu, udah pasti. Bukan jati diri itu makhluk. Jadi tubuh manusia adalah mikrokosmos. Oh, mikro. Alam untuk makhluk-makhluk lain yang berkecimpung di badan kita hidupnya. Sampai, Pak? Sama alam semesta. Nah, itu yang diatur. Karena itu bukan jati diri. Sampai di sini paham? Paham. Nah, bahasa lebih fleksibelnya, lebih jelasnya, nafsu itu kalau bertindak hawa nafsu mendorong itu namanya korin, kembaranmu. Sampai ada di Quran. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi kalau ada orang tidak mengakui korin, bodoh kamu. Karena kamu ada keinginan. Tapi ada keinginan yang diridhoi Allah, ada keinginan yang tidak diridhoi Allah, ya. Keinginan baik. Karena itu diciptakan atribut pelengkap pada manusia, itu juga anugerah kasih sayang Allah supaya antum bisa berkembang biak, bisa berkeinginan, ya, bisa ada keindahan. Duduk ya. Makanya dalam konsep ajaran Islam, nafsu tidak boleh dibunuh, tapi harus dimanage. Duduk ya. Dikendalikan. Ya, duduk ya. Nah. Kolbu jangan dimanage. Manajemen kolbu kurang tepat. Yang dimanage itu adalah nafsu. Duduk nggak? Dikendalikan. Kalau kolbu garizanya baik, selalu baik tuh. Kenapa kolbu tidak baik? Karena terisi bisikan nafsu. Duduk nggak? Yang dimanage itu bahasa esensialnya adalah hawa nafsu supaya perbuatan hawanya itu kepada yang sifatnya makruh. Duduk. Tuh dia. Kok detail bener dong? Enggak, banyak yang nggak paham. Ini kaitannya dengan puasa. Bahasa umum.
Nafsu sering disamakan kalau di Quran ruh, nyawa, nafas kan? Bisa juga tubuh. Tapi kurang pas. Duduk ya? Kurang pas tuh. Nah. Bisa juga disebut darah. Tuh. Nafsu bisa disebut darah. Makanya yang terserak darah segera bersihkan. Nah pertanyaannya, kalau ada hantu bergentayangan bukan ruh, makhluk nafsu tadi, karena itu berupa energi, tidak akan habis. Duduk. Itu yang putar-putar. Maka kalau ada darah terserak segera bersihkan, rapikan. Jadi jangan heran, jangan dulu klinik. Kalau ada kecelakaan darahnya berserak nggak dibersihkan, orangnya degil, ya udah. Korinnya kemana-mana tuh. Betul kan? Gitu Pak. Jadi jelas, jadi tidak memperbodoh umat bahasanya. Secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut, tidak kasar. Tidak. Dasar fitrahnya gitu. Karena dia menjadi lembut kalau menimbulkan keinginan dorongan dari berangkat ke hati. Dari berangkat hati. Ya, kalau berangkatin nafsu harus disaring di hati. Maka dia jadi lembut. Kabatannya. Paham ya? Konsepnya kenapa kita mesti puasa? Asbabul wurudnya jelas. Allah menciptakan dua makhluk. Berarti kalau ditanya, Allah menciptakan akal, makhluk juga. Allah menciptakan nafsu, makhluk juga. Jadi tubuh kita mikrokosmos. Dalam konsep kimia syahada, kimia tubuh. Gitu Pak. Yang diciptakan itu makhluk. Duduk sampai sini. Nah yang dimanage itu mana? Berdasarkan hadis tadi, hawa nafsu itu puasa lahir karena menimbulkan keinginan dorongan yang jelek. Ya, nah. Jadi secara istilah nafsu adalah sesuatu yang lembut, fitrahnya pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan baik harus tersaring melalui manajemen hati, dorongan hati. Nah, kalau jelek, memuaskan kebutuhan hidup. Dorongannya dari akal. Dorongan nafsu dari akal. Ya. Makhluk nafsu, perbuatannya hawa nafsu, bahasa Qur'annya syahwat, itu yang disebut qarin kembaranmu. Duduk. Itu dia, ada di Quran. Itu dia. Ya, tadi kan sudah dibahas hadisnya. Nah. Jadi dorongan jiwa, hawa nafsu, hati-hati di bulan Ramadan diwajibkan kita mengendalikannya, bukan membunuhnya dosa. Karena di Islam tidak ada ajaran kebiri. Ya. Sehingga keluar dari batas syariat kalau tidak dimanage. Karenanya Imam Al-Ghazali kita nukil di kitab Ihya Ulumuddin, kesini larinya. Kalau tadi Tanbihul Ghafilin, ya kan? Berkata Imam Al-Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddin, as-sa'adatu hiya indama yakunul mar'u qadiran ala tahakkumi fi rahabatihi. Amma saqa'u fahuwa indama tatahakama rahabatul mar'ul bihi. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Menguasai nafsu itu saum bahasanya ya. Puasa. Kesengsaraan adalah saat seorang dikuasai nafsunya. Ya. Nah, itu di kitab Ihya Ulumuddin. Karena itu mengenai nafsu, sandaran jelasnya Rasulullah bersabda, hadis ya. Ini
Sahih, dirawikan oleh Imam Nawawi ya. Lan yusodiqo ahadun minkum hatta yuqdi arakhabahatihi li ta'alimi alati jiktabiha. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Paham? Ya. Demikianlah kisah penciptaan akal dan nafsu. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik sehingga bisa mengendalikan, menundukkan nafsu kita. Wabil khusus di bulan puasa Ramadan nanti, beberapa hari lagi. Jadi bila perlu berketerusan kita bisa mengendalikannya. Ya, itulah puasa torekot. Puasa torekot tidak dibatasi waktu. Puasa syariat kata Syekh Abdul Qadir Jalani dibatasi waktu, yaitu di bulan Ramadan. Ya. Puasa torekot seumur hidup berat. Ya. Intinya bukan menahan, tapi intinya dalam konsep zahir lebih cenderung ke batin. Allah menciptakan syahwat itu sebagai bagian dari fitrah manusia. Guna apa, Pak? Guna menunjang hidup. Itu hikmahnya, itu tabirnya berdasarkan judul kaji. Di antara lain hikmahnya kelestarian keturunan, berkembang biak. Jadi tujuan antum diberi syahwat adalah untuk berkembang biak, ya. Karenanya syahwat diciptakan sebagai yang lainnya. Di samping ada kebaikan, ujian. Ya, ujian. Bekal pendorong aktivitas. Jadi syahwat, rahasianya. Syahwat bukan aib. Duduk. Syahwat itu bukan aib, bro. Nah, ada orang yang saklek nih. Syahwat itu aib, katanya. Bukan. Jika dikendalikan dengan akal dan iman, tuh. Ya, akal tidak bisa bekerja kalau syahwat masuk ke akal. Harus dibantu dengan iman. Akan bernilai ibadah. Syahwat bekerja dengan akal tidak bernilai ibadah. Tapi kalau syahwat, ya, kerja syahwat, kehendak itu berkeinginan dengan akal dan iman, maka dinilai ibadah. Ya, itu dia. Namun menjadi keburukan jika melampaui batas aturan Allah tanpa ada iman. Karenanya bagian itu syahwat tadi termasuk fitrah dari sononya. Karena syahwat adalah keinginan alami manusia untuk bisa meraih sesuatu seperti keinginan terhadap makan, harta, lawan jenis. Itu sebabnya pembuka tabirnya diciptakannya syahwat oleh Allah. Menciptakan syahwat ini agar manusia memiliki pendorong untuk bekerja, mencari rezeki, berkembang biak. Tanpa itu tadi, manusia bisa binasa. Ya, tanpa syahwat manusia bisa binasa. Tanpa korin kembaran syahwat tadi, manusia bisa binasa. Duduk ya. Tuh. Itu sebabnya menjadi pula sebagai alat ujian. Karena syahwat adalah ujian tersulit bagi manusia. Setinggi-tinggi ilmu, seiman orang diuji pas kena syahwat itu paling sulit memperbaikinya. Maka Allah menurunkan perintah di Al-Baqarah 183, diwajibkan antum mengendalikan hawa nafsu. Itulah syahwat. Duduk ya. Tuh. Khususnya laki-laki. Ada perbedaan dengan perempuan. Karena perempuan pertengahan daripada nafsu. Yang disebut nafsu bahasa pokok perbuatannya hawa nafsu. Hawa setengah nafsu. Duduk ya. Agak lebih ringan perempuan ujiannya. Ya.
Khususnya bagi laki-laki untuk melihat siapa yang mampu mengendalikannya dengan akal dan iman. Karenanya ali kita lafati ma'al makhlukatil ukhra. Qala Allah hil malaikata bil aqli duna syahwatin. Wal hayawanatu bisyahwati duna aqlin. Wal basyaru bil aqli wasyahwati. Perbedaan dengan makhluk lain yang diciptakan Allah, makhluk lain yang diciptakan Allah. Allah menciptakan malaikat dengan akal tanpa syahwat. Maka baik. Maka baik. Tanpa syahwat. Hewan dengan syahwat tanpa apa-apa? Tanpa pikiran akal. Hewan. Ya. Betul kan? Dan manusia dengan keduanya. Maka disebut sempurna. Duduk? Duduk ya. Mungkin udah banyak yang tahu, tapi Anda memperjelas secara esensinya. Karenanya pengendalian dalam kehidupan menjadi urgent. Menjadi urgent. Penting, terutama di bulan Ramadan. Itu sebabnya manusia diminta untuk mengendalikan syahwat, bukan membunuhnya. Agar tidak dikuasai oleh makhluk korina yang disebut hawa nafsu. Karena syahwat pada dasarnya netral. Syahwat itu dasar fitrahnya netral, bro. Dan menjadi baik atau buruk itu tergantung penggunanya, amanahnya, yaitu manusia. Maka syahwat bisa buruk, bisa jahat, tergantung manusianya. Paham itu? Makanya Allah Maha Sayang. Diperintahkan kita menahan, memanajemennya, diberi waktunya 1 bulan Ramadan. Ramat. Dibakar hawa itu, ditundukkan. Ya? Sama ya? Nah. Jadi yang namanya syahwat adalah anugerah terindah yang diberikan Rabb kepada manusia. Al-Quran menyebutnya apa, Pak? Anugerah syahwat ini menyebutnya apa, Pak? Ada yang tahu? Coba jadi mufasir, Pak. Itu disebut perhiasan manusia. Karena separuh syahwat ada di wanita, maka wanita disebut perhiasan laki-laki. Paham ya? Nah, dasar dalilnya Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 14. Iqra Iwan. Itu dasar dalilnya. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Paham? Perhiasan. Ya. Di bulan Ramadan mesti apa, Pak? Berdasarkan Quran tadi. Kecintaan kepada selain Allah tunda dulu. Di antaranya anak-anak, harta benda, ya.
emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang, sering kita salah mengamalkan. Bukan nggak boleh, ada saatnya. Ya, itu bulan antum. Khusus hanya zikir, gitu Pak. Ya, khusus dan zikir. Jadi yang kita takutkan gini ya, dalam bahasa konsep secara syariat ya, mungkin ada betulnya, tapi wallahu alam. Kalau bisa jangan banyak minta harta deh. Minta istri. Itu urusan lain Pak. Ya. Bukan tempatnya, bukan waktunya. Kalau ada pertanyaan, interaksi. Syahwat itu melahirkan apa Pak? Cinta manusia terhadap selain Allah. Betul? Poinnya benar nggak? Diadakannya syahwat, ya, itu melahirkan apa Pak? Kenapa diciptakan syahwat? Buka tabir nih, tabir Ramadan, melahirkan cinta selain Allah, yaitu kepada makhluk, pasangan, keturunan, harta benda, pangkat, jabatan. Sepakat? Itu dia. Maka itu ditahan di bulan Ramadan. Rahasianya itu. Jadi kalau jangan sampai salah mengamalkan. Karena bagi orang yang beriman sampai mutakin itu derajat tertinggi, bukan muhsin. Itu derajat spiritual. Ya. Muslim, mukmin, muhsin, mutakin. Jadi derajat tertinggi itu bukan muhsin karena kita melihat Allah, kalau Allah tidak melihat kita, itu derajat ruhani. Yang tinggi mutakin. Sholat suruh jadi derajat yang paling tinggi. Puasa dijadikan derajat yang paling tinggi. Dan betul kalau puasanya lahir batin, maka antum bisa makan dengan orang yang mutakin. Kalau clear 30 hari mutakin, maka antum fitrah, bersih dosa. Sepakat? Ini harus tegas. Iya kan? Jadi untuk bisa begitu apa? Udah ingat Allah aja amalannya. Begitu yang makrifat. Karena itu amalan antum untuk bisa mengingat Allahnya itu. Karena bagi orang yang beriman berpuasa, rezeki sudah dijamin olehku. Betul kan? Nah kalau antum masih terganggu dengan ikhtiari, ya nggak masalah. Berarti derajat antum masih syariat. Nah, syahwat sudah jelas melahirkan cinta manusia terhadap pasangan, keturunan, harta benda, pangkat, jabatan. Jadi pahami itu, ditahan. Semua ini ada karena manusia memiliki syahwat. Dia menjadi ada karena manusia ada syahwat. Jadi kalau antum nggak yakin dengan korin, ya udah kacau tuh. Berarti antum sama tidak percaya dengan keinginan. Duduk nggak? Duduk ya. Nah. Tanpa syahwat pernikahan tidak akan ada. Dan manusia tidak akan memiliki keturunan. Tidak ada pendidikan tanpa syahwat. Tak akan ada pekerjaan. Jadi syahwat dapat dikatakan motor penggerak peradaban. Rahmat Allah. Itu buka tabirnya. Peradaban itu terdiri dari apa Pak? 3. Ilmu, seni, etika. Itu peradaban. Karena syahwat tadi. Maka ada seni, ada ilmu, ada etika. Rahmat nggak syahwat itu Pak? Rahmat. Kecintaan terhadap kebenaran melahirkan ilmu. Betul? Kecintaan terhadap keindahan melahirkan apa? Seni. Iya kan? Kecintaan terhadap yang baik melahirkan apa? Etika.
adab. 3. Usulnya syahwat, karena ada itu. Tanpa itu nggak ada ngerti yang 3 tadi. Nggak ada adab. Nah, bulan Ramadan dikendalikan itu. Maka kalwat. Tujuannya agar Adam bisa menciptakan bayang-bayang surga. Tujuannya tuh. Itu loncatan ke atasnya. Jadi begini. Ketiga unsur peradaban ini bisa berkembang maju karena manusia memiliki syahwat. Sepakat? Sepakat. Nggak boleh dibunuh. Karenanya sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, disuruh dulu mampir ke surga. Suruh melihat, suruh bayangin di surga itu gimana bentuknya. Ya, di dalam surga segalanya ada. Ya. Maka diciptakan itu harus Adam, kamu harus ciptakan segala ada itu di bumi. Karena dia dipampirkan dulu ke surga untuk bangun peradaban. Seni, ilmu, apalagi? Etika. Itu adab. Semua ada di surga. Itu sebabnya kita diberi syahwat. Sampai sini enggak kaji kita? Harus. Adanya syahwat itu supaya kita beradab, berseni, beretika. Jadi syahwat itu banyak, Pak. Di antaranya kita curai syahwat terhadap lawan jenis. Beda lagi. Syahwat hawa. Mau baca Tanbihul Ghafilin surah kitabnya. Syahwat terhadap harta, beda lagi. Nafsu, harta. Syahwat terhadap keindahan, beda lagi. Itu nempel di karakter manusia. Kalau kita tidak mengendalikan pool di bulan Ramadan, bisa jadi Tuhan tuh. Ya. Contoh, begini. Seorang ibu yang mau melahirkan seorang anak. Padahal ibu itu tahu kan, kalau proses melahirkan anak itu sakit, berat, beresiko. Sepakat Pak? Tahu itu ibu. Ya. Dia mau melakukan semua itu karena ada syahwat cinta. Betul? Bukan syahwat harta, syahwat cinta terhadap anak. Dia melakukan resiko itu karena ada syahwat cinta. Betul kan? Nah, demikian pula seorang bapak rela bekerja keras demi memenuhi kebutuhan anak istrinya. Meskipun capek, susah, babak belur, begadang, seorang bapak tetap melakukannya karena dia memiliki syahwat cinta. Sepakat Pak? Terhadap istri, amanahnya anaknya. Jadi pasangan suami istri karena cinta terhadap anaknya itu bisa sampai mati-matian untuk memberi pendidikan terbaik kepada sang anak. Dari kecintaan terhadap anak itulah akhirnya manusia bisa berpikir. Dari cinta tadi kita bisa berpikir untuk mendirikan institusi pendidikan. Kan gitu Pak. Ya, usulnya dari sekolah dasar, perguruan tinggi sampai ke super perguruan tinggi, UIN lah, UNP lah. Sekolah melahirkan orang pintar dan terpelajar. Lulus kuliah, bekerja, membuat lahan pekerjaan. Bekerja atau membuat lahan pekerjaan. Itu aja poinnya. Jadi nggak ada istilah nganggur. Ajaran Islam nih, itu adab tinggi. Pekerjaan itu menghasilkan produk atau jasa yang harus
bermanfaat untuk orang banyak. Begitulah perintah Allah. Ya. Begitulah kira-kira gerak peradaban. Anda simpulkan aja, ada 3 gerak peradaban tadi. Usulnya syahwat bapaknya. Ayo bayangin Pak, kalau nggak ada syahwat ya nggak ada peradaban. Yakin? Kan diterangkan di Quran. Semuanya lahir dari syahwat. Jadi apa yang ada di dunia ini semuanya untuk memenuhi kebutuhan syahwat manusia. Betul kan? Bukan roh. Karenanya syahwat itu normal dan sudah menjadi bagian fitrah manusia. Begitu Allah membuka tabir penciptaan. Bukan dijelekin. Ada yang menggerutu punya syahwat. Sebetulnya itu nggak paham. Pahami kenapa Allah menciptakan itu. Ya. Jadi itu fitrah. Gunakan, kendalikan syahwat supaya tidak terjerumus dalam keburukan. Itu poin tarbiyah nasihat Nabi. Gunakan syahwat itu karena itu rahmat. Kendalikan syahwat itu, sudah ada aturannya, supaya antum hidup di atas dunia tidak terjerumus dalam keburukan. Sepakat ya? Karenanya mengikuti syahwat bisa menjadi ibadah. Kalau apa Pak? Hayo. Jadi jangan negatif dulu, mengikuti syahwat itu bisa menjadi ibadah apabila diarahkan ke hal kebaikan, mengikuti aturan Tuhan, betul kan? Iya kan? Antum bersedekah kan ada syahwat ingin membagi. Syahwat cinta kan? Syahwat kasih sayang kan? Jadi ibadah enggak? Jadi ibadah. Mengikuti aturan, ikuti aturannya. Jadi puasa juga harus mengikuti aturan Allah. Al-Baqarah 183, waktunya ada, tempatnya ada. Kalau itu nggak diambil, sulit antum hidup. Analogi kan gitu. Karena itu ada di tubuh antum. Tidak mengikuti aturan, antum pleset. Yakin nggak nih? Analoginya gitu. Jadi sebaliknya syahwat menjadi ladang dosa. Karena syahwat juga disebut ujian. Apabila digunakan untuk keburukan dan kejahatan. Nah, itulah tabir kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa. Itu pertanyaannya. Udah terbuka tabir itu. Diterangkan oleh Al-Quran. Jadi di antara amalannya paling dasar ialah menahan, itu disebut saum. Artinya menahan diri dari makan dan minum yang berlebihan dapat membekali seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Karena nafsu seksual dalam perspektif Islam, nafsu seksual, perspektif Islam itu tidak bisa dimusnahkan. Sepakat Pak? Setinggi apapun juga spiritual antum, nggak bisa dimusnahkan nafsu seksual itu. Allah tahu puasa penuh, kalau 30 hari tidak boleh melakukan hubungan intim dengan istri, mabok antum. Maka malam dibolehkan dengan syarat aturan tertentu. Nah, tetapi dikendalikan. Karenanya syahwat manusia bisa disamakan dengan nafsu seumpama bayi yang akan selalu meminta susu kepada ibunya. Harus diajarin, nggak terus. Jangan-jangan udah umur SMP masih minta susu ibunya, kacau. Maka disapi. Bayi yang disapi itulah saum Ramadan. Duduk ya. Bahasa logikanya begitu. Demikian sifat nafsu yang selalu menuntut hingga perlu disapinya dengan berpuasa. Karena ada nafsu angkara yang merajalela seperti seks bebas, rakus, korupsi, pelit mengeluarkan zakat, pelit bersedekah. Itu semua akan menjauhkan seseorang dari Allah otomatis. Karena itu ibadah saum atau puasa dapat mempersempit ruang gerak kesempatan bisikan waswisu wisudurinas dari korin tadi yang seton yang ada pada diri antum untuk menggoda kita, mempersempit. Karena energi lapar itu pembunuhnya neraka kamu ciptakan. Nafsu itu kalau dibakar dengan neraka jahim berdasarkan hadis tidak mempan, tetap aja ada.
tapi harus dengan dibakar neraka zu. Itu ilmunya. Neraka ju itulah neraka yang menciptakan rasa lapar dan haus sangat tinggi. Itulah neraka ju. Dan kita bisa menciptakan berdasarkan tuntunan Al-Quran. Waktunya sudah ditentukan Ramad. Duduk ya. Itu dia. Itulah yang mempersempit ruang gerak daripada setan. Sebab pada saat berpuasa jaringan lemak dalam aliran darah menyempit, sehingga panas setan tidak dapat melewatinya. Ini berarti dapat mengurangi, menghindari berbuat dosa. Itulah hikmah, itulah tabirnya dari kenapa kita mesti berpuasa. Hikmah selanjutnya yang perlu kita pahami dalam ibadah saum dan puasa di bulan Ramadan nanti, dapat melatih kesabaran untuk taat kepada Allah. Jelas, sabar meninggalkan maksiat kepada Allah. Jadi saat kita berpuasa, sepanjang harinya seluruh napas, gerak, langkahnya adalah menjadi syukur yang bernilai pahala. Makanya bulan Ramadan tidur antum juga pahala. Ya. Orang berpuasa mendapat pahala itu, tidur aja dapat pahala, gerak langkah antum dapat pahala. Jadi berpuasa berarti melatih diri untuk menahan sesuatu secara manusiawi sangat diinginkan, namun melatih diri untuk menahannya. Tabah terhadap kesengsaraan. Latihan ini dapat membentuk karakter seorang menjadi tangguh, kuat, berjuang, ulet, tidak mudah menyerah. Maka kemenangan saat datang lebaran disambut bahagia. Itulah yang disebut jihad. Di jalan Allah dengan kumandang takbir Allahu Akbar. Itulah kemenangan. Sepakat? Itulah konsep puasa dalam sisi yang berbeda. Tabir puasa itu apa? Itu tadi. Poinnya memang cenderung kepada syahwat. Karena syahwat usulnya yang berkeinginan. Ya. Karena manusia fitrahnya adalah berkehendak. Nah, kita tutup dulu. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجمال الأحلام ليس الدين كما تخشاه دا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس